Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nizar dari Prodi Ekonomi Syariah 2A. Saya akan menanggapi sebuah video yang telah diupload oleh Dr. Kiai Haji Abdul Wadud Nafis LCMEI, yang dimana beliau telah pengantar ekonomi makro. Di ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos di situ diartikan rumah, sedangkan nomos itu diartikan tatanan peraturan pengelolaan rumah tangga. Jadi kalau digabungkan yaitu pengelolaan tatanan peraturan dalam rumah tangga. Definisi dari ekonomi sendiri yaitu ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dalam mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan atau mengelola segala sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Jadi yang dimaksud ekonomi di sini adalah sebuah pengelolaan yang dimana kalau kita dilarikan terhadap rumah tangga, seorang kepala rumah tangga itu harus mengetahui atau mampu untuk mengelola bisnis atau peruangan. Kalau kita melarikan dalam sebuah tatanan usaha yang dimana seorang manajer itu mampu untuk mengelola sebuah perekonomiannya atau perusahaannya. Ilmu ekonomi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu deskriptif, yang kedua yaitu penerapan, yang ketiga yaitu teori. Yang pertama deskriptif, yaitu ilmu ekonomi yang menceritakan tentang sebuah perekonomian dalam wilayah masa, yang dimana situ menjelaskan sebuah perekonomian yang baru begitu. Yang kedua mempelajari tentang penerapan dari berbagai teori. Di situ menjelaskan sebuah tentang penerapan dari berbagai teori tersebut. Yang ketiga, membahas sebuah teori-teori ekonomian yang artinya akibat dari manusia tersendiri. Dan ekonomi teori itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu teori makro, yang kedua teori mikro. Yang pertama teori mikro yaitu membahas sebuah individu atau sebuah perusahaan saja. Yang kedua yaitu teori makro yaitu membahas sebuah nasional atau keseluruhan. Konsep-konsep dasar ekonomi makro itu ada 7. Yang pertama pendapatan atau pengeluaran pendapatan suatu negara. Yang kedua pengangguran. Yang ketiga uang dan fungsinya dan sebagainya sampai selesai. Itu adalah konsep-konsep dasar dari ekonomi makro. Dan untuk perbedaan antara ekonomi makro dan mikro yaitu kalau makro di situ adalah sebuah kebutuhan tenaga kerja satu perusahaan, dan makro yaitu sebuah kebutuhan rumah tangga dan lain-lain. Jadi itu adalah sebuah perbedaan antara ekonomi makro dan mikro. Bahwasannya dijelaskan bahwasannya ekonomi makro itu menjelaskan keseluruhan. Kalau kita melarikan terhadap elektronik, maka di situ ekonomi makro menjelaskan sebuah HP atau dan sebagainya. Itu keseluruhan. Berbeda dengan ekonomi mikro. Kalau dilarikan kepada masalah elektronik itu hanya membahas HP saja, tidak dengan yang lain. Itu tanggapan dari saya. Mungkin ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Walaupun minkum idina suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah.